gereja pun kita ada kebaktian dan bahkan di rumah ke rumah pun. Ya. Dan mari kita terus doakan supaya pelayanan kita bersama di gereja Pandan dapat diberkati oleh Tuhan dan dapat merasakan kuasa Yesus dalam hidup. Nah, sebelum saya mulai khotbah, saya mau kasih tahu kamu sedia yang saya ini bukan. Bukan. Oke, terima kasih. Siapa yang sebut berpeluh itu ya. Itu yang saya mau sampaikan. Saya ini buat berpeluh. Oh iya, perlu kipas tuh. Kalau kamu mungkin terganggu, kamu punya fokus, nampak saya macam mau turun nanti, jadi kamu jangan tidur itu. Pasang telinga baik-baik. Tidak mengapa. Taruh situ, meja lah. Tidak mengapa. Boleh juga. Jangan kamu terganggu kalau kamu nampak saya berpeluh di depan ini. Oh, terima kasih. Cukup sudah. Oke. Tapi ya, baiklah, jadi kita akan masuk ke dalam kita punya renungan. Dan sebelum itu mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar dalam kerajaan surga, kami dapat berkumpul pada petang hari Tuhan hanya oleh karena kehendak-Mu. Dan saat ini kami datang untuk bersama-sama, kami mau menerima ya Tuhan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan masing-masing kami. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan biarlah setiap dosa dan kesalahan yang hamba-Mu lakukan, ampuni ya Tuhan, supaya tidak ada berkat yang terhalang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa ini, semua ini serah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Jadi saya memberi kita punya renungan di grup pada petang hari ini, dia punya tajuk adalah ruang yang kosong. Ruang yang kosong. Oke. Siapa kamu di sini yang suka bermain itu puzzle? Puzzle. Mula-mula waktu kecil saya suka susun yang beberapa saja. Tapi makin lama makin meningkatkan, saya makin suka susun yang bosar-bosar. Sudah mungkin kamu pernah nampak lagi kali di rumah orang yang dia beli yang bosar, kemudian dia kasih prank. Ya. Betul, dia minat lah itu menyusunkan. Nah, satu hal yang paling menyedihkan waktu kamu menyusun itu puzzle adalah hampir sudah siap, Turbo. kamu sadar ada yang hilang. Ayah. Gimana mau cari? Perlukah balik di kadai? Mau tuntut mana satu lagi puzzle? Nah, jadi hampir sudah sempurna, tapi ada juga ruang yang kosong. Ada juga tempat yang tidak dapat terisikan. Kita mau cari dimanapun, kita tidak tahu. Ya, jadi ruang kosong. Nah, ruang kosong seperti ini dalam pelajaran kita pada petang hari ini saya mau kita semua melihat bahwa sebenarnya setiap manusia ataupun setiap kita semua ini Tuhan menciptakan ada satu ruang kosong dalam diri kita, dalam hati kita. Ruang kosong yang bagaimana? Tempat di mana Tuhan itu tinggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 11. Sebenarnya ayat ini tertuju ataupun sedang membahas tentang perbezaan kaum ataupun bangsa yang mula-mula jadi Kristen. Jadi masing-masing orang ini ada orang Yunani, ada orang Romawi yang masuk percaya sama Yesus. Tapi mereka saling macam tidak dapat sempurna sebab mereka masih terpegang dengan kata-kata orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang layak disebut Kristen gitu. Namun satu hal dalam ayat ini menyebut ada satu ayat di ujung sudah itu dia bilang begini. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tetapi oleh karena Yesuslah yang bukan orang Yahudi, yang orang Yunani, yang orang Romawi, mereka semua disempurnakan. Mereka menjadi orang-orang Kristen oleh karena Yesus. Nah, saudara-saudara,
satu message yang saya mau angkat daripada ayat ini adalah Yesus itu adalah seorang yang menyempurnakan. Ya. Begitu juga dengan kita sekarang. Tadi kita katakan kita semua ini ada ruang kosong di dalam diri kita. Dan harus ada sesuatu ataupun seseorang yang kasih sempurna kita itu di dalam diri kita ya. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan, ayat itu tadi menyebut Yesus. Dia bilang kan, oleh karena Yesus, dia adalah semua dan di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Nah, mungkin kita pernah merasakan tentang kita merasa selalu kekurangan di dunia ini. Karena kita terbiasa mendengar tentang kita harus kejar begini, kita harus kejar, kita punya segala pencapaian-pencapaian kita harus kejar. Tapi kadang-kadang kita masih rasa kurang lagi. Ada ruang kosong lagi yang tidak dapat terisikan ketika kita terbawa ataupun kita sepenuhnya mengejar itu semua yang ada di dunia ini. Nah, apa yang saya mau sampaikan, poin pertama adalah tanpa Yesus segalanya kita akan merasakan kekurangan. Amin. Hari ini ketika kita rasa masih ada yang kurang, masih ada yang kosong dalam diri kita, coba kita tanyakan kembali. Apakah di dalam kita mengejar kita punya pencapaian, mengejar kita punya segala yang kita mau di dunia ini, adakah kita bawa Yesus bersama-sama dengan kita? Kalau kita bawa Yesus bersama-sama dengan kita, kita tidak akan pernah rasa kurang. Malah kita akan rasa berkelimpahan. Oke, itu poin pertama. Ketika Yesus akan mengisi ruang kosong dalam hati kita, kita akan merasakan kelimpahan dan tidak ada kekurangan. Kemudian, poin yang kedua. Dengan Yesus ataupun bersama Yesus mengisi ruang hati kita, kekurangan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, apa yang saya maksudkan di sini, ketika Yesus itu mengisi ruang kosong dalam hati kita ataupun kita bawa Yesus dalam hidup kita, tidak semestinya kita tidak ada kekurangan. Tidak semestinya kita terus sempurna. Ya, karena kita masih lagi manusia. Kita masih lagi orang-orang yang berdosa. Jadi kita masih akan melalui yang namanya rasa sakit, pergumulan, merasakan bagaimana pencobaan-pencobaan yang banyak datang di dunia ini. Namun bersama Yesus, semua itu akan menjadi kekuatan, bukannya menjadi kita punya kekurangan. Sama seperti ketika bersama dengan Yesus, air mata yang kita alirkan hari ini itu akan menjadi satu kesaksian. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan perkara berat sampai kita menangis-nangis berdoa kepada Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan, ingatlah, kita hari ini menangis, tapi di masa akan datang itu akan menjadi kesaksian yang kita boleh bawa kepada orang lain. Karena kita tahu bahwa semua orang memiliki masalahnya tersendiri. Namun yang harus kita lakukan adalah itu tadi, tetap berpegang kepada Yesus. Kemudian kegagalan. Saya percaya ada usaha-usaha kita ataupun pencapaian yang kita mungkin merasa gagal ataupun kita tidak dapat capai. Tetapi bersama dengan Tuhan, kegagalan itu akan menjadi sebuah pelajaran. Amin. Kegagalan itu bukan akan kasih jatuh kita, tapi ketika kita gagal, kita percaya bahwa Yesus, kalau bersama Yesus tidak mungkin saya akan terus-menerus gagal, tapi kita terus belajar. Kemudian ada luka juga. Nah, kita sebagai manusia, kita pasti akan menghadapi yang namanya luka. Ya. Mungkin saja itu luka di dalam hati, mungkin itu ada luka dalam sebuah perhubungan. Ya, yang saya mau katakan adalah di dalam mungkin keluarga, ada luka-luka yang disebabkan oleh masalah-masalah. Namun saudara-saudara, luka itu bila bersama dengan Yesus akan menjadi sebuah pelayanan. Kenapa saya katakan menjadi sebuah pelayanan? Adalah karena ketika kita merasakan ada banyak luka, kita tahu bahwa waktu itulah kita perlukan Yesus untuk menyelesaikan ataupun
menyembuhkan luka-luka. Nah, saudara-saudara, kita mendengar beberapa poin ini tentang bagaimana ruang kosong yang Yesus tinggal dalam hidup kita, itu yang akan membuatkan kita disempurnakan. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 13 ada mengatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Inilah satu janji Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita, akan memberi kita selalu kekuatan. Hanya ketika kita membiarkan ruang kosong itu dipenuhi ataupun diisi oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang poin yang ketiga. Ini mungkin akan kita dengarkan, kita punya pengulangan daripada poin semalam tentang Yesus itu memelihara, kan Tuhan itu memelihara. Nah, poin yang ketiga ini adalah jika ada Yesus, ada masa depan. Amin. Amin. Kita tahu ketika kita tidak meletakkan Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita, setiap jalan-jalan yang kita lalui itu akan terasa kita selalu kehilangan arah. Kita tidak tahu, seolah-olah tidak ada tempat kita untuk bergantung. Mungkin ada orang yang ketika dia jatuh dan tidak ada Tuhan yang mengisi ruang kosong dalam hati dia, dia akan terasa sakit, dia itu berganda-ganda. Tetapi istimewanya bagi orang-orang yang ada Yesus, yang memiliki Yesus di dalam hatinya, mungkin sakit itu dapat dikurangkan, dapat diberikan dia punya obat. Karena kita tahu bahwa apapun yang berlaku, bila ada Yesus, semua itu bukan menjatuhkan, malah akan memberikan kita semua sebuah keteguhan. Sesuai dengan ayat dalam Yeremia 29 ayat 11. Di sana ada ayat-ayat ini mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan rencana itu bukan untuk dia bilang membawa celaka, tapi membawa damai sejahtera. Jadi ketika ada Yesus dalam hati kita, kita punya masa depan pun kita percaya. Apapun yang berlaku, semua itu Tuhan sudah rencanakan untuk kebaikan kita semua. Amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar hari ini tentang bagaimana di dalam kehidupan kita ini akan ada ruang kosong bila mana kita tidak membawa Yesus bersama-sama dengan kita. Saya ingin mengakhiri kita punya renungan dengan ada sebuah kisah. Kisah ini adalah seorang yang dia sangat minat untuk melukis. Jadi dia lukis ada bermacam-macam karya-karya dan dia letakkan di dalam dia punya toko. Satu hari datang satu orang masuk ke dalam toko ini. Orang itu melihat semua lukisannya. Dia katakan, semua lukisan yang kamu lukis ini cantik, tapi saya rasa ada satu lukisan yang kamu kurang, dia katakan. Nah, lalu si pelukis yang tadi ini, dia berpikir, lukisan apa yang kurang di tempat saya ini? Jadi lama dia tengok-tengok semua lukisan dia, yang mana, beberapa hari berlalu. Itu pertanyaan orang yang datang itu pun selalu dia terngiang-ngiang di dalam telinga dia. Akhirnya sehinggalah satu hari ketika dia sedang berjalan, dia terlihat ada sebuah lukisan Yesus. Ya, ada sebuah lukisan Yesus. Lalu dia melihat, saya sepertinya mau coba untuk lukis lukisan Yesus ini. Lalu dia coba untuk melukis wajah Yesus, dan ketika dia meletakkan itu di tokonya, ramai yang mengatakan, dalam banyak-banyak toko yang kami datang, toko ini yang paling sempurna. Oleh karena ada lukisan daripada Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, marilah kita mengingat bahwa ruang kosong itu kita jemput Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita masing-masing.
Dan semua janji Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, itu akan memenuhi kita dan akan memperkuatkan kita di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amen.